Kak Marta boleh sampaikan, silakan waktu dan tempat. Saya ada penglihatan untuk Pak Hendra. Jadi yang saya lihat itu ada anak kecil pakai topi, terus dia ada di pantai gitu. Dan waktu dia jalan itu dia jalannya kakinya dihentak-hentakkan gitu ya, seperti kayak gerak jalan gitu ya. Waktu dihentakkan, pasir yang di pantai itu jadinya terbang ke atas gitu, terus kena matanya, terus ya saya lihat dia lagi ngetuk matanya gitu kan. Nah, jadi ini untuk Pak Hendra, ketika engkau sedang berjalan itu jangan berjalan dengan caranya Pak Hendra, dengan kekuatannya Pak Hendra, karena dengan cara yang dilakukan itu bisa mengaburkan pandangan gitu ya, isinya gitu. Bergerak sesuai dengan caranya Tuhan supaya jangan sampai pandangan kabur gitu. Itu aja sih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Risto. Terima kasih Pak Risto. Ya, Pak Hendra, Tuhan memberkati. Ya, ada beberapa yang Tuhan percayakan ya. Ini langsung aja ya Pak Gabi. Langsung aja Kak. Ya. Nah, tadi waktu kita masuk ke dalam penyembahan, kita diperlihatkan Tuhan, kita itu dalam suasana belajar ya. Belajar. Jadi semua jemaat Kairos, domba-domba Tuhan ini murid. Terus di depan kita itu ada Bapak Roh Kudus yang mengajari kita kebenaran. Kemudian sepanjang belajar itu berubah menjadi hamba Tuhan Mesak. Nah, di saat hamba Tuhan ini menyampaikan kebenaran, Tuhan Yesus mengurapinya. Kata Tuhan begini, anakku, sampaikan semua kebenaran itu, supaya murid-muridku ini mendapatkan hikmat. Ya. Ketika saya melihat roh Tuhan itu berubah jadi hamba Tuhan, terus saya bilang, loh Tuhan kok bisa berubah ya? Nah, di situ saya sadar Tuhan ingatkan, itulah Tuhan di dalam kita, di dalam hamba Tuhan ini, dan hamba Tuhan ini di dalam Tuhan. Jadi satu gitu ya. Nah, ketika semua kebenaran sudah disampaikan, terus Tuhan memperlihatkan begini ke Ibu Vita, ketika Bu Vita menghadapi pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya, Bu Vita ini, kata Tuhan, jangan melihat persoalan, tapi satukan pikiran dengan kebenaran. Ketika disatukan dengan kebenaran, maka hikmat Tuhan itu mengalir dari perkataannya kepada karyawannya itu, sehingga masalah itu selesai dengan baik, dengan kebenaran Tuhan. Nah, begitu juga Tuhan sampaikan, perlihatkan dengan Kak Eva. Kak Eva juga begitu. Nah, ketika kita udah disampaikan kebenaran-kebenaran itu, semua ke Kak Eva, Bu Vita, mendapatkan hikmat. Jadi waktu menyelesaikan masalah itu, fokuskan pikiran kita jangan ke masalah, tapi kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita fokuskan, ketika kita menyatu dengan kebenaran itu, connect dengan kebenaran itu, maka hikmat itu mengalir sendiri. Dan masalah itu pun selesainya bukan berakhir atau diproses dengan ketegangan-ketegangan. Biasanya kan kalau di kantor itu ya, mau menyelesaikan masalah ada aja tuh ketegangan. Tapi ini enggak. Karena hikmat itu mengalir, semuanya menjadi tenang dan baik. Nah, kemudian Tuhan bilang begini, kalau kita mau jadi besar, hendaklah kita menjadi melayani. Hendaklah kita menjadi pelayan. Nah, masih diperlihatkan dengan Kak Eva ya. Kak Eva waktu memimpin meeting, Kak Eva ini melayani bukan dengan cara
mencuci kaki ya, mencuci kaki staf-stafnya. Tidak. Kak Eva ini diperlihatkan Tuhan tuh memberikan apa tuh minuman, hanya minuman air putih doang gitu ya di meja staf-stafnya itu. Biasanya kalau meeting kan bos itu selalu disediakan semua, disediakan oleh cleaning service atau yang lainnya. Ini kebalik. Jadi Kak Eva ini yang melayani para stafnya waktu meeting dengan air putih. Nah, begitu juga dengan ibu-ibu rumah tangga yang di rumah. Pada saat dia menghadapi persoalan, Tuhan memberikan hikmat. Tapi dengan cara ya seperti tadi kata Tuhan, pikiran itu jangan fokus dulu ke masalah itu, tapi kebenaran firman Tuhan. Maka ketika pikiran ini tenang, hati ini tenang, mengalirlah hikmat Tuhan. Jadi persoalan yang di rumah itu pun menjadi adem, jadi tenang, tidak ada kegentingan dan tidak ada hati yang apa itu kalau kita bersoal itu kan sempat tersinggung hati ya, hati yang tersinggung gitu. Nah kemudian terakhir Tuhan perlihatkan Tuhan ada di setiap kita. Tuhan berdiri di setiap kita, di rumah-rumah kita yang sedang menghadapi yang sedang mengikuti ibadah. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya sedikit tambahkan ya Pak Gip, sebentar Pak Gip. Apa yang disampaikan tadi ke Pak Hendra, ke Bu Vita, kepada Kak Eva, ya Bu Vita sama Kak Eva sama, Pak Hendra juga, kalau kurang jelas mungkin bisa tanya nanti sama Pak Aristo, Pak Hen, karena itu tadi menggambarkan hati-hati kalau nggak salah ya Pak Aristo ya, berwaspada ya. Jangan sampai langkah keputusan kita ada iblis mau coba mencuri damai sejahtera dan sukacita. Bu Vita tadi fokus kepada kebenaran, nanti hikmat Tuhan yang akan menyelesaikan setiap persoalan. Baik juga dengan Kak Eva ya, Tuhan berikan Ibu Vita dan Kak Eva hikmat Tuhan. Saya mendapatin Tuhan taruh di hati saya, beberapa minggu lalu saya pernah berbicara tentang bahwa kesaksian hidup kita akan diubah. Saya percaya hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari di mana kita akan berjalan bersama Tuhan dan terus mengenal Tuhan lebih dahsyat. Dan saya percaya teman-teman Kairos pasti punya kesaksian. Cuman mungkin berpikir durasi waktu kali ya. Percayalah, Kairos ini setia untuk menunggu kesaksian Bapak Ibu. Ya, dan merindukan kesaksian-kesaksian yang Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua saya bergantungan buat Bang Joni. Bang Joni, saya kuat sekali mendengar suara ini, bahwa baik di pelayanan mau di pekerjaan, seperti Tuhan mempercayakan sesuatu posisi dan posisi ini di mana posisi yang kan sangat bagus. Lalu aku tanya Tuhan, pekerjaan dengan pelayanan, posisi apa yang kau mau percayakan? Yang pertama di pelayanan adalah leader, pemimpin untuk membawa jemaat. Engkau akan menjadi pemimpin di kotamu. Lalu yang kedua di tengah pekerjaan, Tuhan akan menambahkan tanggung jawab itu kepadamu. Tetapi ingat satu hal anakku, engkau harus minta yang namanya hikmat Tuhan, kuasa Tuhan. Supaya dengan hikmat engkau bisa memimpin, dengan kuasa engkau bisa menghancurkan tipu muslihat iblis. Dan Tuhan bilang kepada Bang Joni, ingat, ketika engkau diangkat Tuhan, jangan darimu solusi. Tetaplah dari Tuhan solusinya. Nah, Tuhan bilang kepada abang, bersukacita. Lalu yang ketiga dia bilang begini kepada Bang Joni, biarlah hatimu bergembira karena Tuhan. Haleluya. Jangan susah hati Bang Joni, tetap bergembira. Haleluya. Yes. Haleluya. Nah, itu dia. Haleluya. Nah terus Tuhan perlihatkan juga buat Kak Eva. Ini Kak Eva lagi meeting Bapak Ibu.
Beliau di tengah-tengah kantor kesibukan, tetap aja masih bisa mengikuti Kairos. Beliau chatting saya, sangat diberkati dengan Kairos. Bisa saja meeting meninggalkan ibadah, tapi beliau ini lagi meeting mendengarin kita loh. Kadang saya juga mikir juga, ntar jadi pembicara atau pendengar kalau nggak fokus, repot kita ini. Tapi Tuhan pegang kendali. Tuhan bilang sama Kak Eva, Yesaya 41 ayat 10. Aku melihat bahwa Tuhan pegang, sama seperti tadi pegangan Tuhan dari Kak Marta. Saya melihat Tuhan pegang tangan kakak itu seperti dia pegang anak kecil yang dituntun. Mau nyebrang, mau jalan, mau dimanapun dia tuntun. Tetapi kita nggak membahas tentang anak kecil, artinya kedewasaan, kerohanian, bukan. Tetapi yang Tuhan taruh adalah bagaimana Tuhan pegang tangan kakak. Tuhan pegang masa depan kakak, Abel, dan Bang Milton. Lalu yang kedua, saya diperlukan Tuhan buat Kak Eva itu, di kaki kakak itu dari dungkul sampai telapak kaki itu, saya melihat seperti debu tanah. Bukan debu tanah, seperti lumpur begitu. Seperti lumpur, tapi Tuhan basuh kaki kakak. Saya katakan, Tuhan, dari mana lumpur ini? Lumpur ini masalah, nak. Banyak kali masalahnya. Tapi Tuhan bersihkan lumpur kakak. Tuhan bersihkan lumpur kakak. Sampai kakak bilang, Tuhan, aku enggak layak. Tuhan bilang, enggak. Apa yang menjadi kesulitanmu, aku yang bertanggung jawab. Dibersihkan semuanya. Dibersihkan semuanya. Sampai kakak itu, wah, I know shit. Aku mengalami bagaimana perjumpaan dengan Tuhan yang begitu kuat dan nyata. Dan saya mau bilang sama kakak, hari-hari yang kau akan lalui, kakak akan merasakan begitu dekatnya sama Tuhan. Duduk, jalan, berdiri. Kayak kakak merasa dan yakin banget, ini Tuhan dekat banget gitu. Tuhan bilang, percayalah, tidak ada yang tidak bisa aku kerjakan. Yang kakak harus kerjakan hari-hari ini adalah apa? Bangun kepercayaanmu. Bangun, kata Tuhan. Kau harus yakin bahwa Tuhan itu dahsyat dan hebat dalam kehidupanmu. Jadi, saat dia membersihkan kaki kakak seperti dia membasuh, Tuhan bilang, sekarang waktunya kau jalan kembali. Jangan kau malu, jangan kau takut, sebab Tuhan menyertai. Yang ketiga, saya berkata Tuhan Bang David sama Kak Linjo. Saya berkata Tuhan kan seperti dipercayakan Tuhan kitab suci. Saya tahu abang adalah sudah belajar, sudah sekolah, ya STT. Tapi saya mau bilang bukan itu yang Tuhan mau sampaikan. Ketika saya melihat kitab suci itu, dan Tuhan kasih, Tuhan bilang begini, nak, tahukah engkau setiap orang-orang yang kucatat dalam kitab suci, bukan orang-orang yang terlahir dari hebat. Mereka terlahir dari orang-orang yang tidak punya kemampuan, mengalami keterbatasan. Mereka bukan orang-orang yang wow. Tetapi nama-nama mereka tercatat dalam kitab suci. Saya tanya, Tuhan apa artinya? Tuhan bilang begini, jangan pernah hentikan kegerakan. Karena ketika engkau hidup dengan kegerakan, maka engkau akan dicatat oleh Tuhan. Namamu akan dicatat di buku kehidupan. Lalu Tuhan bilang begini, setiap kali engkau menghidupi kegerakan, maka engkau sedang mewariskan kepada keturunanmu sebuah cerita bahwa engkau adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Lalu yang kedua dia bilang begini, seperti saya berkata, seperti ada payung di atas kepala abang, kakak, dan Eliakim. Ada payung. Pertama payung itu seperti payung hitam. Lalu Tuhan bilang sama Bang David sama Kak Linjo, saya tanya Tuhan kenapa jadi payung ini warna hitam? Tuhan bilang begini, jangan bergantung dengan hikmat manusia, jangan bergantung dengan organisasi, jangan bergantung dengan kekuatanmu. Karena Tuhan mau, aku nggak mau ada payung di atas kepalamu yang bukan datangnya dari aku. Lalu tiba-tiba payung itu berubah menjadi tiang api. Tiang api tapi seperti payung. Saya melihat Tuhan apa artinya? Engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Engkau akan mengalami kepenuhan Roh Kudus yang seperti bagaimana aku lakukan kepada hamba-hambaku. Baik yang sudah tidak ada maupun yang saat ini sedang ada. Jadi bersiaplah. Nah ini menjadi konsentrasi kita. Batam ada 2 hamba Tuhan yang sedang mempromosikan Tuhan. Kita berdoa supaya orang-orang yang ada di Batam mengalami lawatan, karena bangkit orang-orang yang mencintai Tuhan habis-habisan. Ya, kita berdoa tadi sama dengan Bang Joni, sama dengan Bang David.
Ya, ada baptisan Roh Kudus. Ingat, baptisan Roh Kudus bukan bicara tentang persoalan, permasalahan. Itu ubah konsep. Ketika kita dibaptis Roh Kudus, seperti kisah para rasul pasal yang kedua, maka mereka berjalan dalam kuasa otoritas oleh Tuhan. Ya, dan percayalah, baptis api bukan hanya bicara tentang ujian atau persoalan, tapi baptisan api itu bicara tentang Tuhan membangkitkan satu generasi yang menghadirkan sorga ke bumi. Haleluya. Nah, lalu yang keempat, Tuhan buat Pak Gib sama keluarga ya. Saya melihat seperti kalian itu bergandengan tangan dan Tuhan katakan kepada Pak Gib sama keluarga bahwa sorga terbuka. Sorga terbuka. Dan ketika saya melihat sorga terbuka, saya melihat ada berkat penyediaan. Tuhan menghidangkan makanan. Lalu saya melihat Pak Gabi sama keluarga, sama ibu, sama anak-anak menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Tuhan bilang begini kepada Pak Gib sama ibu, sama anak-anak, ini waktu Tuhan, Tuhan akan mendengarkan setiap apa yang menjadi doa-doa kalian. Bahwa pintu-pintu itu yang tertutup sudah Tuhan buka. Lalu Tuhan ingatkan juga buat Pak Risto, apa yang kau sampaikan kepadamu, apa yang kau sampaikan kepada Kairos hari ini, itu juga tentangmu, kata Tuhan. Tuhan mau Pak Risto tetap melekat hatinya dan terus dengar-dengaran akan suara Tuhan, hidup mendengar dan melakukan, maka engkau akan memerintah. Itu yang pertama. Engkau akan memiliki kuasa. Engkau akan dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Jadi Tuhan bilang hidup dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Terus yang kelima, saya berikan Tuhan buat Bu Vita, Pak Theo tadi yang disampaikan Kak Marta dikasih hikmat. Kalau saya melihat bahwa koneksi ibu sama bapak semakin luas. Saya melihat seperti jaringan yang menyebar. Begitulah jaringan apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari-hari ini. Akan meluas. Tetapi saya melihat ada tikus-tikus seperti apa? Kalau tikus itu di bahasa rohani kita itu perusak ya. Perusak. Ya, perusak. Perusak. Iya, perusak. Roh rakus. Gitu ya. Tuhan bilang ketika aku membuat engkau menyebar, mengembang ke kanan ke kiri, dua hal ini engkau harus hardik setiap hari. Yang pertama, roh perusak. Yang kedua adalah roh rakus. Ya, itu hancurkan dalam nama Yesus. Ya, supaya jangan karena kerakusan dia dengan posisi, uang dan lain sebagainya, jadi berantakan pekerjaan. Ya, hari ini Tuhan memberkati Bu Vita sama Pak Tio. Lalu yang kedua, saya berkata Tuhan buat Bu Vita tuh tangannya terangkat begini. Nih, tangan yang begini. Seperti kau sedang meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, nah, tangan itu bukan begini lagi. Tangan ini udah begini. Artinya kau bukan menerima, engkau sudah memberi. Haleluya. Tuhan bilang begini, imankan bahwa engkau bukan hanya menerima, tapi engkau sudah memberi. Haleluya. Dan saya melihat itulah yang Tuhan percayakan di tangan ibu, bahwa engkau bukan hanya menerima, nak, kau sudah memberi. Lalu Tuhan berikan juga buat Pak Hendra bersama Ibu Pipin. Saya baru tahu Bapak Ibu kemarin Naomi ternyata opnam. Saya tetangga dengan Pak Hendra, tapi saya nggak tahu kalau cucunya atau anaknya opnam. Dan saya mau bilang sama Pak Hendra sama Bu Pipin, hari ini Tuhan pegang kendali Bapak sama Ibu. Saya mau bilang hari ini bahwa terang Tuhan itu ada, jangan takut, sebab Tuhan lebih besar seperti lagu kita tadi. Tuhan lebih besar dari persoalan dan pergumulan kita. Terakhir buat Kak Marta, Kak Mar, saya melihat ada sesuatu yang Tuhan lakukan di hari-hari ini buat kakak. Apa yang Tuhan lakukan? Dia semakin membersihkan kakak. Membersihkan. Sehingga waktu engkau dibersihkan, engkau akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Ingat ya, Yohanes 15 ya. Ini aja Tuhan memberkati. Haleluya. Kalian mana? Semua? Oke. Saya serahin ke Pak Rizko langsung aja. Sama-sama Kak, Tuhan berkati.
Oke. Terima kasih Pak Obi. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih ya Bapak, oleh karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau ya Tuhan mengunjungi setiap dari kami, dan kami berdoa ya Tuhan, membuka diri kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengundang Engkau ya Roh Kudus, agar Engkau yang mengubahkan kami dari apa yang kami terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik. Kami mau ya Tuhan untuk diubahkan, kami serahkan ya Tuhan hati, pikiran, roh jiwa kami ya Tuhan ke dalam tangan. Bentuk kami ya Tuhan menurut kebenaran firman-Mu, agar apa yang tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan Kau bakar habis, dan Kau murnikan kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pelayan-pelayan-Mu yang kudus ya Tuhan, dan siap untuk menyambut Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau urapi lidah hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan itu bisa berasal hanya daripada Engkau ya Tuhan, bukan dengan pemikiran dan dengan apa akal manusia Tuhan, tetapi biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang berbicara. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, apa yang saya mau sharingkan pada malam hari ini itu sebetulnya berasal dari apa yang telah Pak Obi sharingkan di saat teduh 2 hari yang lalu ya, tentang yang pengintai Kaleb dan Yosua. Tapi saya mau pertama-tama sih mau melihat hasil survei dari Research Institute tentang Global Wealth Report ya, tahun 2013. Jadi tentang piramida kekayaan gitu ya. Saya ngelihat ada satu kemiripan dari apa yang telah mereka research itu tentang kekayaan di dunia dengan apa yang terjadi juga di dalam alam roh gitu ya, menjadi orang-orang yang kaya di dalam roh gitu ya. Jadi kalau mereka itu research kekayaan dunia itu bentuknya seperti piramida gitu ya. Jadi ada tiga golongan. Jadi piramida itu yang paling atas itu cuma sedikit sekali gitu ya. Jadi di persentasenya itu 0,7% gitu ya. Jadi orang-orang terkaya di dunia itu yang di posisi teratas itu ada 0,7%, itu hanya sedikit, tapi mereka itu mengontrol 41% kekayaan di dunia gitu. Dan itu pun dibagi jadi 2 gitu. Jadi ada yang benar-benar kekayaan mereka itu tinggi, tapi ada juga yang ultra tinggi gitu. Jadi yang tinggi itu adalah orang-orang kaya yang net worth-nya itu sekitar $1 juta sampai $50 juta gitu ya. Terus kalau yang lebih tinggi lagi itu ada ultra high, itu lebih dari $50 juta gitu. Nah, yang di bawah itu ada 7,7% gitu. Jadi mereka itu orang-orang kaya di dunia yang kekayaannya itu bernilai $100.000 sampai $999.000 gitu. Dan yang sisanya itu yang paling bawah itu yang paling banyak gitu. Itu ada 91,6% itu orang-orang yang nilai kekayaannya itu di bawah $100.000 gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan tadi yang 0,7% itu udah termasuk, yang bisa masuk ke dalam 0,7% itu adalah orang-orang yang paling kecil itu $1 juta gitu kan ya, kekayaannya.
Sedangkan kalau kita lihat orang yang terkaya di dunia saat ini itu adalah Elon Musk ya. Jadi dia yang punya mobil Tesla, mobil listrik Tesla sama SpaceX itu total kekayaannya itu 246 miliar. Jadi bukan 1 juta lagi, tapi miliar ya. Bahkan nilainya itu 246 miliar gitu. Dan kalau kita lihat sebetulnya apa sih yang membuat si Elon Musk ini bisa seperti itu gitu. Yang saya lihat sih dia memang punya etika kerja yang tinggi sekali. Jadi dia orangnya workaholic sih. Kalau orang itu kerjanya per minggu, kalau orang biasa ya per minggu ya paling 40 jam ya. Kalau dia 3 kali lipat, 120 jam per minggu gitu loh. Jadi ya kayak setiap hari 24 jam ya kerja terus gitu. Dan kalau saya lihat juga dia emang nggak seperti orang biasa. Kalau orang biasa kan habis kuliah cari kerja. Ya sebetulnya dia awalnya juga cari kerja gitu ya. Dia katanya kan mau nyari kerja di perusahaan internet, Netscape gitu ya. Tapi dia cari-cari kerja, nggak dapat kerjaan. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk buat perusahaan internet sendiri gitu kan. Jadi emang orang-orang seperti ini yang di posisi teratas dunia yang cuma 0,7% itu, jadi top elite orang terkaya itu memang menempuh jalan-jalan yang nggak biasa gitu, yang beda dari mayoritas masyarakat biasa gitu ya. Jadi memang kalau mau lakukan hal yang besar menjadi yang teratas itu memang harus melakukan hal yang ekstra dan hal yang di luar dari kebiasaan normal orang biasa. Dan ini berarti apa? Itu adalah satu pilihan di mana kita pilihan hidup untuk melawan arus gitu. Jadi bukan sesuatu yang biasa. Kalau kita bicara tentang melawan arus itu saya selalu keingatnya sih tentang ikan salmon gitu ya. Kalau kita pelajari tentang ikan salmon itu sebetulnya awal hidupnya itu di air tawar. Air tawar tapi dia itu bisa hidup di 2 alam. Jadi di air tawar bisa, di air laut, di air asin juga bisa gitu. Jadi awalnya di air tawar, terus mereka bermigrasi ke laut, dan setelah di laut itu akan balik lagi gitu, balik lagi ke sungai lagi karena mereka kalau bertelur pasti bertelurnya itu ke sungai, balik ke sungai, dan waktu balik itu melawan arus gitu. Jadi mereka ikan-ikan salmon ini juga bukan seperti ikan yang biasa kan. Biasa ikan selalu di tempat yang sama, di air tawar ya pasti air tawar terus gitu ya. Air laut di air laut, tetapi ini bisa bermigrasi, bisa di 2 alam gitu ya. Dan kalau dari sungai sampai ke laut itu kayak misalkan yang ikan salmon yang dari daerah Idaho itu ke Laut Pasifik itu bisa sampai 1.400 km gitu loh. Perjalanannya jauh sekali. Jadi benar-benar ini satu gambaran di mana menjadi melawan arus dan harus meninggalkan zona nyaman, meninggalkan daerah yang biasa ditempati ke tempat yang jauh sekali gitu ya, jauh sekali. Dan semua ini dialami oleh ikan salmon gitu. Dan ketika dia balik, itu dia balik ke sungainya itu nggak cuma sekedar nyampe sungai udah selesai, tapi harus ke tempat yang dataran tinggi gitu loh. Jadi sungainya itu bertelurnya itu nggak sekedar nyampe sungai udah selesai, tapi harus ke tempat yang tinggi gitu. Jadi benar-benar melawan arus yang luar biasa gitu ya. Dan inilah satu gambaran di mana untuk
apa ya, untuk menjadi, ya kalau kita lihat dari kualitas daging dari ikan salmon kan juga sehat gitu ya, tampilannya benar-benar baik dan sehat gitu ya. Dan ini semua kan didapat karena memang ikan ini adalah ikan-ikan pejuang gitu ya. Dan kalau saya lihat hal ini bukan hal yang dilakukan oleh mayoritas gitu. Siapa sih yang mau untuk bermigrasi sampai ke tempat yang jauh? Kalau saya lihat itu harus meninggalkan zona nyaman gitu ya. Dan tapi untuk menjadi yang the best of the best emang harus seperti itu gitu. Dan saya ngelihat di Kairos yang kita lihat dari Pak Obi, terus dari Bang David, Kak Nia, ini adalah kita melihat satu contoh teladan di mana mereka itu meninggalkan job, pekerjaan, karir, semua demi Tuhan gitu. Dan saya melihat hal ini juga hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang gitu ya. Orang biasanya kalau sudah mapan, punya pekerjaan, punya keluarga, ya udah di situ aja. Kalau misalkan Pak Obi ya di Medan aja, ngapain waktu itu ke Jakarta, ke Cibubur, nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Ataupun ke Cisauk, daerah yang benar-benar baru, nggak kenal siapa-siapa, tapi semua itu dilakukan. Itu saya yakin Tuhan memperhitungkan semuanya itu gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang teratas gitu ya, yang di atas. Dan kalau saya coba buka dari Bilangan 13 yang sudah pernah di-share sama Pak Obi. Kalau kita baca, ini tentang ke-12 pengintai gitu ya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-17. Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi di sini Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan gitu ya. Dan harus melihat segala sesuatunya, menyelidiki segala sesuatunya tentang negeri itu, dan harus ada laporan balik ya ke Musa gitu. Dan saya skip untuk yang ke ayat 25, jadi tetap di Bilangan 13 ayat yang ke-25. Saya bacakan, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi mereka sudah melihat, sudah memberi laporan, bahkan juga membawa hasil bumi dari tempat itu. Lanjut lagi ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah
Geb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi ini menyampaikan kabar fitnah ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ada 12 pengintai, 10 dari mereka, dari tiap-tiap suku ada perwakilannya. Jadi ada 10. Dan mereka itu bilang, kalau orang Israel nggak bisa nyerang ke sana gitu, menduduki mereka karena orang-orangnya perawakannya besar, raksasa gitu ya. Tapi ada 2 orang lainnya yang mewakili, kalau Yosua dari suku Efraim, kalau Kaleb kan dari suku Yehuda gitu ya. 2 orang ini bilang enggak gitu. Kita bisa menduduki negeri itu gitu. Kita pasti mengalahkannya. Jadi saya ngelihat Kaleb dan juga Yosua ini, mereka ini memilih untuk menjadi minoritas gitu loh. Nggak ikut-ikutan dengan suara mayoritas di mana ada ketakutan untuk menyerang bangsa yang begitu besar dengan tembok-tembok yang berkubu, orang-orang yang perawakan besar. Tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang menyertai mereka dan akan membuat mereka menjadi menang gitu. Dan ini adalah satu keputusan yang tidak mudah. Kebanyakan dari kita kan kalau masa sudah berkata apa, kita juga ikut gitu loh. Karena takut, karena mungkin nyawa terancam, seperti yang nanti kita baca juga nyawanya Kaleb dan Yosua juga terancam karena mereka memilih untuk memposisikan diri mereka dengan suara yang beda dengan mayoritas gitu ya. Kita baca lagi di Bilangan 14 dari ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Jadi di sini kita lihat awalnya Kaleb dan Yosua itu hanya bertentangan, hanya berlawanan dengan 10 pengintai lainnya gitu, yang sudah mengintai bareng bersama-sama. Tetapi 10 pengintai ini menghasut orang-orang Israel. Jadi orang Israel, bangsa Israel itu jadinya bersungut-sungut, tidak mau untuk menyerang ke bangsa itu, bangsa Kanaan. Jadi Kaleb dan Yosua yang awalnya cuma menghadapi 10 orang yang menentang mereka, sekarang menghadapi seluruh bangsa Israel gitu. Seluruh bangsa Israel menentang Yosua dan Kaleb. Dan kita baca lagi di ayat yang kelima. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Jadi mereka, bangsa Israel sudah sepakat untuk memilih
pemimpin yang lain gitu. Dan yang terjadi adalah Musa dan Harun sujud di depan bangsa Israel gitu. Tapi yang menarik adalah ayat yang ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Jadi mereka dua orang ini tetap pada pendirian mereka, menjadi orang yang minoritas dengan suara yang tidak ada yang mendukung, bahkan ya seluruh bangsa Israel menentang mereka gitu. Dan mereka waktu itu mengoyakkan pakaian mereka. Lanjut lagi ke ayat yang ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini satu perkataan iman, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini saya kalau membaca perkataan ini sama seperti kalau saya membaca perkataannya Daud ya, waktu melawan raksasa juga sama waktu itu menghadapi orang Israel waktu itu harus menghadapi orang-orang raksasa di Kanaan. Daud juga waktu itu menghadapi raksasa dan perkataannya juga perkataan iman. Dia nggak takut walaupun lawannya itu besar raksasa, dia yakin menang. Daud juga yakin menang, sama seperti Yosua gitu ya. Lanjut ya ayat ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Jadi kita lihat di sini menjadi minoritas itu nggak mudah gitu. Bahkan bisa berarti itu taruhan nyawa gitu ya. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel itu udah mau melontari Kaleb dan Yosua dengan batu. Tetapi kita baca lagi di ayat selanjutnya, masih ayat yang ke-10. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Dan saya lanjut lagi yang ke ayat yang ke 30 aja ya. Lanjut ke 30. Nah, di sini ayat yang ke-30 bilangan 14, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi di sini Tuhan sudah berkata kalau ada orang-orang yang nggak bisa masuk gitu. Yang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan itu cuma Kaleb dan juga Yosua. Dan kita juga tahu sendiri kalau bahkan Musa pemimpin mereka juga nggak bisa masuk gitu. Jadi ini benar-benar seperti saya ngelihat Yosua dan Kaleb itu seperti golongan yang 0,7% itu loh. Jadi benar-benar yang di atas, mereka itu benar-benar percaya, beriman kepada Tuhan, dan tetap teguh pendiriannya, nggak goyah gitu. Walaupun seluruh seluruh bangsa Israel menentang, sampai kepengen ngelemparin batu, mereka tetap berdiri teguh dalam pendirian mereka gitu. Percaya kalau Tuhan bakal beri kemenangan. Itu itu sesuatu yang nggak mudah ya. Bisa percaya seperti itu walaupun kita kalau mungkin ya kalau kita ngelihat kotanya yang begitu begitu besar, begitu megah, begitu kuat gitu ya, dengan orang-orang yang kuat, ya itu perlu iman gitu loh. Perlu iman untuk percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi kita kemenangan. Dan kebanyakan orang, mayoritas pasti berpikirnya, waduh, pasti kalah deh. Kita nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi sebetulnya orang Israel itu udah punya pengalaman dengan Tuhan. Dari dulu Tuhan selalu memberi mereka kemenangan. Tetapi ya namanya manusia mungkin lebih mempercayai apa yang dilihat daripada apa yang tidak terlihat.
iman mereka masih belum terbentuk, tapi yang luar biasa Kaleb dan Yosua itu memiliki iman untuk percaya bahwa Tuhan pasti membela mereka gitu ya. Dan saya ngelihat Kaleb dan Yosua ini sama seperti kayak ikan salmon gitu ya. Mereka itu minoritas, mereka itu mau melawan arus. Seperti ikan salmon itu melawan arus, benar-benar sulit gitu ya. Bahkan harus naik ke sungai, bahkan yang ke dataran tinggi gitu ya. Dan kalau kita lihat apa yang telah diyakini, apa yang telah diperjuangkan oleh Yosua dan Kaleb, itu akhirnya dibela oleh Tuhan. Dan kita lihat kalau di ayat yang ke-36, masih di bilangan 14, akan saya bacakan. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu, orang-orang itu mati. Jadi Tuhan menyatakan akan pembelaannya dengan membuat 10 orang pengintai lainnya itu akhirnya mati gitu loh. Dan kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi semua suara-suara sumbang yang berkata nggak akan menang, itu negeri yang terlalu kuat gitu ya, itu semuanya dihabisi oleh Tuhan, oleh karena itulah Tuhan datangkan kepada mereka. Jadi tetapi untuk Kaleb dan juga Yosua itu Tuhan bela, Tuhan angkat mereka. Jadi kebenaran mereka itu terlihat gitu ya. Dan setelah semuanya itu terjadi, kalau kita baca lagi, akhirnya orang-orang Israel melihat apa yang terjadi pada 10 orang pengintai yang mati dan Yosua dan Kaleb itu tetap hidup. Akhirnya mereka mau menyerang gitu. Walaupun akhirnya menyerang dengan cara mereka sendiri dan akhirnya gagal gitu ya. Dan ya jadi saya ngelihat menjadi seorang minoritas itu konsekuensinya berat ya. Perjuangannya berat, konsekuensinya berat, bisa taruhan nyawa gitu ya. Tapi ya kalau mau mencapai tingkat yang di atas, emang harus ada pengorbanan gitu. Dan untuk mau masuk ke dalam tanah perjanjian dan bisa menikmati semua janji-janji Tuhan di negeri yang Tuhan berikan, semua nubuatan-nubuatan yang mungkin telah kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, semua janji-janji Tuhan, kalau kita mau bisa menikmati itu ya kita harus menjadi minoritas gitu ya. Dan kalau saya lihat ada juga contoh di mana hal ini juga bisa kita lihat di 2 Raja-Raja 2. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 2 itu tentang Elia naik ke surga. Kita kan melihat pas waktu itu Elisa selalu mendekat pada Elia gitu. Dia tahu kalau Tuhan akan mengangkat Elia. Tetapi Elia itu sudah berkali-kali diminta oleh Elisa diminta oleh Elia untuk udah tinggal aja gitu, nggak usah ikutin lagi. Tapi Elisa itu tetap mengikut Elia gitu. Tetapi ada kelompok lain gitu, ada kelompok nabi-nabi lain, ada 50 nabi-nabi lain yang mereka juga tahu sama kalau Tuhan akan mengangkat Elia, mereka juga tahu gitu. Tapi mereka itu selalu melihat dari jauh. Saya ngelihat jadi ada Elisa yang selalu dekat dengan Elia. Saya ngelihat itu seperti yang piramida itu loh tadi. Jadi ada kelompok 0,7%.
Itu seperti si Elisa ya. Tetapi ada juga kelompok yang 7,7% yang di bawahnya itu. Seperti nabi-nabi yang 50 nabi-nabi itu. Jadi kalau mau sukses dalam kehidupan ya semuanya ya, dalam materi maupun dalam rohani, emang kita harus mengejar gitu ya, harus mendekat kepada Tuhan, kepada sumbernya gitu ya. Nggak bisa hanya menjadi penonton sama seperti yang 50 nabi-nabi itu gitu. Jadi harus ada usaha dan kita harus tetap persisten ya dengan apa yang kita lakukan, yang kita yakini. Sama seperti Elisa gitu, dia berkali-kali diberi pilihan, udah nggak usah ikut aku lagi gitu. Tapi dia tetap mendekat terus pada tuannya Elia ya, Nabi Elia, sampai dia itu minta 2 bagian dari rohnya Elia. Dan kita tahu sendiri waktu itu Elia bilang, ya yang kau minta itu sukar, tetapi ketika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu yang demikian. Jadi akhirnya mantelnya urapan dari Elia turun ke Elisa gitu, dan bahkan 2 kali lipat, kita tahu sendiri. Dan jadi untuk menjadi yang di dalam kelompok yang 0,7% itu memang harus tetap mendekat pada sumbernya dan selalu berusaha untuk menjadi lebih nggak menjadi penonton gitu ya. Harus tetap berjuang dalam apa yang kita yakini juga gitu. Dan kalau kita lihat itu Tuhan emang mencari orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu mencari orang-orang yang kerinduannya itu selalu mendekat pada Dia, dan Tuhan memilih orang-orang yang seperti itu. Kalau 50 nabi itu nggak pernah bisa seperti Elisa. Beda mereka mungkin tahu gitu yang akan Tuhan kerjakan nanti di masa depan, tetapi beda pengurapannya. Kalau mau benar-benar dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa ya, harus ada harga yang harus dibayar, harus ada tenaga yang harus dikeluarkan yang lebih daripada orang-orang lain, seperti itu ya. Dan baru-baru ini saya juga mendengar kesaksian dari Francis Chan ya, tentang Benny Hinn gitu ya. Ya Francis Chan ini kan dia alirannya beda banget sama Benny Hinn. Francis Chan itu dia Protestan ya. Kalau Benny Hinn kan Pentakosta ya. Jadi di lingkarannya Francis Chan ini ya teman-teman sepelayanannya ya selalu ngomongin, wah jangan berhubungan dengan Benny Hinn gitu ya. Ya mereka beda aliran lah. Gitu. Tapi ya satu saat ada satu pertemuan dan mereka itu nggak bisa terhindari, akhirnya ketemu gitu ya. Dan kalau saya lihat sih, ya kalau Benny Hinn itu kan kita tahu Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa ya. Di awal-awal kehidupannya dia akan bertobat umur 19 tahun gitu ya. Dan di awal-awal pertobatannya itu Tuhan begitu dekat, dia begitu dekat dengan Tuhan sampai dia ngerasa itu dalam setahun hadirat Tuhan itu nggak pernah ninggalin dia gitu ya. Dia bilang, saya itu seperti berada di dalam kepompong gitu.
sepertinya hadirat Tuhan selalu beserta dengan dia terus gitu loh, kemanapun dia pergi gitu. Dan kalau saya ngelihat dari kesaksiannya sih, dia itu paling seneng ya bersekutu dengan Roh Kudus gitu ya. Dia bisa menghabiskan 8-10 jam itu ya berdua terus bersekutu dengan Roh Kudus gitu ya. Jadi dia akhirnya dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi pada akhirnya ya kita tahu sendiri, hamba Tuhan yang hebat ini akhirnya jatuh juga gitu. Ya jatuh karena dia sudah karena materi, ya juga ada kasus kasus perempuan gitu ya. Akhirnya juga dia kan mengundurkan diri dari gerejanya ya. Dan akhirnya cerai juga gitu ya sama istrinya. Tapi Francis Chan ini ngelihat Benny Hinn ini, dia ya pokoknya orang yang dihindari sama Francis Chan, nggak maulah hubungan dengan Benny Hinn gitu ya. Dan dia punya pandangan yang negatif karena orang-orang di sekitar dia juga bilang lebih baik jangan berhubungan. Tapi akhirnya ketemu juga tuh. Ketemu juga di makan siang gitu ya. Jadi ada grupnya si Francis Chan, ada grupnya si Benny Hinn gitu ya. Waktu itu ketemu di makan siang, dan Benny Hinn itu bilang ke Francis Chan gini, saya mau memberi kesaksian apa yang saya alami beberapa bulan ini gitu. Itu tahun lalu, tahun 2021. Jadi Benny Hinn ngakuin kalau saya sudah bertahun-tahun nggak punya pengalaman berhubungan dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi tetapi selama 2 bulan terakhir ini saya itu mengurung diri, saya nggak mau ketemu orang-orang, pokoknya mau bersekutu terus berendam terus di dalam hadirat Tuhan gitu ya. Dan saya mau supaya ya kalian kan waktu itu lagi makan siang ya. Saya mau supaya kita sediakan waktu ini sebentar aja cuma untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Dan mereka akhirnya menyembah Tuhan. Setelah menyembah Tuhan itu, si Benny Hinn akhirnya nunjuk Francis Chan gitu. Kamu anak muda gitu. Saya merasa kalau mantel yang Tuhan berikan itu sudah nggak dipercayakan lagi kepada saya gitu. Jadi Benny Hinn bilang kalau Tuhan udah nggak percaya lagi sama dia. Tetapi saya ngelihat mantel yang diberikan Tuhan pada saya itu akan diberikan kepada kamu, kepada Francis Chan gitu ya. Padahal Benny Hinn nggak kenal Francis Chan gitu kan. Dan Francis Chan juga benci sama Benny Hinn gitu ya. Dan waktu Francis Chan mendengar hal ini, dia jadi benar-benar shock, nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Dan yang dia pikir, ini Benny Hinn orangnya sesat ini ya. Tapi waktu dia ngelihat, oh Benny Hinn seperti ini, dia menyembah Tuhan seperti ini, pandangannya berubah total gitu. Dan ya yang saya lihat jadi memang untuk Francis Chan itu untuk bisa masuk ke pertemuan rohani itu aja dia mikir-mikir gitu kan, karena ini beda aliran gitu ya. Tetapi si Francis Chan ini mau melakukan hal yang nggak mau dilakukan mayoritas gitu. Mayoritas di kelompoknya dia nggak mau ikut-ikutan masuk ke dalam acaranya yang berbau Pentakosta atau apa. Tetapi si Francis Chan ini mau melakukan hal yang di luar normalnya dia gitu. Jadi dia melakukan hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas yang orang-orang yang dia kenal gitu. Dan ketika dia melakukan hal itu, ketika Francis Chan itu melawan arus, ternyata apa? Tuhan mengubahkan paradigma dia berpikir tentang si Benny Hinn ini gini.
awalnya dia pikir Benihin sesat kan, tapi apa yang terjadi adalah dia terbuka matanya, dia ngelihat kalau orang-orang Kristen ini harus bersatu gitu loh. Jangan ada pengkotak-kotakan gitu. Dan apa yang kita anggap mungkin orang itu sesat, itu belum tentu benar juga gitu. Dan jadi pandangannya Francis Chan jadi terbuka. Oh, ternyata ketika dia melakukan hal yang tidak biasa, ketika dia melakukan hal apa yang mungkin hal yang minoritas, hal yang tidak dilakukan secara mayoritas teman-temannya, akhirnya dia dibukakan matanya oleh Tuhan gitu. Dan bahkan Tuhan juga mempercayakan mantel yang telah diberikan Tuhan kepada Benihin ke Francis Chan. Jadi ya ini saya dibukakan Tuhan bahwa kita itu jangan hanya hanya terpuaskan di tempat kita masing-masing, di gereja kita masing-masing. Kayak Francis Chan kan dia ya lingkungannya orang-orang Protestan ya. Tapi kita juga ada satu saat di mana kita itu harus keluar dari gereja gitu. Kayak saat ini gereja-gereja pada ada yang tidak bisa ibadah di gereja. Menurut saya sih no problem ya, karena disinilah Tuhan justru membuat kita itu harus keluar dari zona nyaman kita. Nggak cuma berkumpul aja di gereja gitu loh, harus bisa keluar juga gitu. Mungkin dari lingkungan gereja kita bisa keluar, kayak Francis Chan, dia udah keluar dari zona nyamannya dia gitu. Sama seperti si ikan salmon ini, nggak cuma di air tawar tapi juga ke air laut gitu ya. Dan yang terjadi adalah ya Tuhan mencari orang-orang yang demikian gitu, orang-orang yang sungguh-sungguh, yang mau untuk mendekat pada dirinya, mencari Tuhan. Dan ya orang-orang seperti kayak Benihin itu akhirnya kan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa gitu ya. Karena Tuhan mencari orang-orang yang 0,7% ini loh. Ini kan susah. Nggak semua orang mau seperti itu. Siapa orang yang mau untuk berjam-jam berdua dengan Tuhan gitu loh, yang mau bangun pagi mencari wajah Tuhan, nggak banyak gitu loh. Tapi itulah yang dicari Tuhan, kaum 0,7% ini gitu loh. Dan ketika sebetulnya kita kan semua mau mengharapkan perubahan gitu ya, kesuksesan dalam segala hal. Itu mayoritas orang itu seperti itu, tetapi mayoritas orang itu tidak mau melakukan apa yang minoritas orang lakukan gitu loh. Mereka melakukan hal-hal yang sama aja dari dulu sampai sekarang tetap sama. Kalau mau mengalami perubahan ya harus melakukan hal yang beda gitu. Jadi disinilah kita coba untuk melihat di mana apa yang telah dilakukan oleh Kaleb dan juga yang dilakukan oleh Elisa, itu kita pelajari kalau mereka itu mempunyai satu pendirian kuat dan mengejar hadirat Tuhan dengan begitu persisten, sehingga akhirnya Tuhan bela mereka dan pilih mereka gitu. Jadi yang sukses dalam di dunia ataupun di dalam rohani itu adalah orang-orang yang melawan arus sama. Jadi untuk menjadi kelompok 0,7% itu harus melawan arus. Nggak bisa sama seperti kelompok Nabi yang 50 itu yang pada zaman Elisa, ataupun menjadi orang-orang bangsa Israel untuk yang 10 pengintai itu gitu. Nggak bisa ngikutin mereka, harus berpendirian sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Sharing yang luar biasa, Pak Risto, dengan begitu gamblang menerangkan. Saya pikir ujungnya kita menjadi orang yang sukses. Ternyata kita harus berendam dalam hadirat. Ya.
Saya pikir tadi dia merujuk tentang piramida kesuksesan. Ternyata dia tutup dengan satu jubah. Bapak Ibu, saya cuma mau menambahkan sedikit saja. Dari sepanjang Pak Risto berkhotbah, berbicara, saya mulai Tuhan taruh di hati saya bagaimana pesan Tuhan tadi. Ada 2 anak Tuhan dari Kak Marta, Kak Eva, sama Bu Vita. Ada 2 anak Tuhan dari saya tadi dari Batam yang akan dipercayakan. Baik itu perusahaan, baik itu karyawan. Dengan kata lain, ada pemimpin. Jubah pemimpin. Teman-teman Kairos, malam ini sepanjang Pak Risto berbicara, Tuhan hanya menaruh kalau tadi Benihin, Elia dengan Elisa. Bagaimana jubah Elia Tuhan taruh kepada Elisa. Bagaimana Benihin menaruh jubahnya juga, Tuhan percayakan jubahnya Benihin. Berpindah, dia taruh lagi kepada, siapa tadi Pak Chen? Francis Chan. Francis Chen. Ya. Nah, sekarang dipakai Dia Tuhan orang, luar biasa. Orang Amerika di San Francisco, tapi ada keturunan, dia orang Hong Kong sih sebetulnya. Ya. Tapi tinggal di sana. Ya. Betul. Sekarang dia sudah sedang melayani Francis Chen. Dan hari ini juga hal yang sama. Saya melihat bagaimana pengurapan Tuhan turun atas teman-teman Kairos. 2 pemimpin ini, Yosua dengan Kaleb. Saya mau berangkat dari sini karena saya mencatat. 2 orang ini saya boleh ambil firman Tuhan ya Bapak Ibu. Supaya kita lengkap ya. Karena supaya semakin kita yakin bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Untuk menjadi terang. Menjadi garam bagi dunia ini. Kita utusan Tuhan. Ada amin? Kita utusan Tuhan di muka bumi ini. Karena itu tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara. Untuk melihat bahwa seperti apa dunia ini. Bisa enggak kita menjadi terang dan garam? Bisa. Karena kita adalah utusan Tuhan. Ada amin? Semua kita punya profesi karir yang berbeda. Ada hamba Tuhan, ada pengusaha, ada karyawan, ada orang yang di bank, ada di mana-mana. Tetapi saya percaya itulah tanda perjanjianmu. Kita punya keluarga masing-masing, itulah tanda perjanjianmu. Dan saya percaya kita bisa melihat Tuhan yang besar dimanapun kita berada. Saya tutup dengan ayat ini. Bilangan pasal 32 ayat yang ke-12. Siapa Yosua dengan Kaleb? Seperti apa mereka di mata Tuhan? Ya. Bilangan 32 ayat yang ke-12. Ya. Saya berangkat dari sini. Saya berharap karena Bilangan 32 ayat yang ke-12. Nah, saya ikutin Kak Linse saja. Bilangan 32 ayat 12, demikian firman Tuhan. Kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya, ya, apa katanya Bapak Ibu? Keduanya apa? Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi kita tahu sama tahu, ternyata sudah ada seleksi dari sorga. Sebelum alam nyata ini terjadi, Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di alam roh. Yang sudah saya katakan amin. Di alam roh, ada 2 nama yang sudah Tuhan lihat berbeda. Kalau kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 24, bagaimana Yosua, bagaimana Kaleb memiliki roh yang lain. Kata roh yang lain ini sama dengan yang namanya yang dialami oleh Daniel. Kaleb memiliki roh yang excellent. Roh yang berbeda. Yang pasti Roh Kudus. Amin. Yosua diganti namanya dari Hosea bin Nun menjadi Yosua. Perhatikan baik-baik. Dan Tuhan berkata 2 orang ini, tolong garis bawahi supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan dan jubahnya Tuhan itu yang dia beri kepada Yosua dan Kaleb turun atas kita malam ini. Jadi kata kuncinya adalah
Kalau tadi Pak Aristo bilang bagaimana Elon Musk punya harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Ingat, kita punya harta yang tak ternilai harganya. Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Biar agak besar Amin. hati kita dulu ini. Biar besar. Biar besar hati kita. Ya kan? Biar nggak minder kita kan. Kayak apa ya, ini orang bank pasti tahu. Ya kan? Nah, tadi Pak Aristo kasih tahu Elon Musk itu punya Tesla, punya harta miliar, aduh nggak tahu lah, susah saya nyebutnya. Tetapi saya mau bilang ada harta yang tak ternilai, yang tak tertandingi. Yesus Kristus Tuhan. Saya mau bilang hari ini, ada jembatannya. Jembatannya apa? Untuk kita masuk kepada sesuatu yang nyata, di mana alam roh sudah Tuhan bilang, engkau bisa memasuki tanah perjanjian. Jembatannya apa? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tolong catat ini bilangan 32 ayat 12. Mau jubahnya Elia, mau jubahnya Yosua, mau jubahnya Yesus pun, itu punya hati seperti dia, taat dan sampai mati. Cuman satu kok, mengasihi Bapa dengan sepenuh hati. Menomorsatukan Tuhan dari segalanya. Ada amin? Artinya begini, kalau tadi Elon Musk bisa bekerja 24 jam atau 1 minggu itu bisa bekerja 120 jam, dimanapun kita berada, biarlah gaya hidup kita adalah gaya hidup yang menyembah, bergantung penuh sama Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung. Ada sukacita. Ini lag. Ada sukacita. Amin. Jadi Tuhan bilang begini, nah Pak Aristo berbicara tentang jubah. Dia tutup dengan jubah. Tuhan mau bilang begini sama kita. Siapa Yosua? Yosua dipercayakan Tuhan menggantikan Musa. Yosua dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Dengar ini Kairos, 11 orang yang mengikuti. Sebenarnya 10. Tapi nggak apa-apa lah. Double blessing untuk Pak Bang David sama Kak Linza. Ya kan? Double blessing lah. 11 saya bilang. Ya kan? Yosua adalah sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk sampai ke tanah perjanjian. Jubah pemimpin Tuhan mau lepaskan buat saya dan saudara malam ini. Engkau akan memimpin. Engkau akan memerintah. Engkau akan memiliki kuasa yang sama. Seperti yang Tuhan taruh atas Yosua, Tuhan taruh atas engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, Kaleb. Siapa Kaleb? Boleh saya baca satu ayat lagi ya. Siapa Kaleb? Yosua 14. Yosua pasal yang ke-14. Yosua Kak. Yosua. Ayat yang 11. Saya tutup dengan ayat ini. Oke. Ayat 11. Demikian firman Tuhan, pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Artinya, jubah apa yang kedua yang kita mau dapat dari Tuhan? Kekuatan Tuhan nggak akan berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kita miliki dalam nama Yesus. Haleluya. Mau kita umur 17 tahun, mau kita umur 85 tahun, kekuatan Tuhan tetap sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita Tuhan bilang jubah yang kedua Tuhan berikan, engkau di masa tuamu akan memberikan warisan seperti Kaleb. Dia memberikan Gunung Hebron. Gunung Hebron kepada warisan kepada anak cucunya. Artinya Tuhan mau bilang kepada saya dan saudara, engkau akan mewariskan yang ilahi kepada keturunanmu. Artinya yang ilahi yang tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Roh takut akan Tuhan, roh pengenalan, roh 7 roh Tuhan bermanifestasi atas keturunanmu. Haleluya. Jadi selamat untuk memiliki 2 jubah.
jubah pemimpin, dan jubah kekuatan yang tidak pernah berubah. Kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Bagaimana kita bisa memilikinya itu? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi jangan didiskon mencintai Tuhan ya Kairos. Jangan mencintai Tuhan. Kalau engkau lagi moodnya enak, cinta Tuhan. Lagi moodnya enggak enak, enggak cinta Tuhan. Cinta suami, cinta istri. Ya kan? Baik tidak baik moodmu, tetaplah cinta Tuhan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bisa ikuti sama-sama saya di rumah. Aku mencintai Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Sepenuh hati. Terjadilah. Terjadilah. Amin. 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 Terima kasih Pak Risto, Tuhan memberkati. Saya diberkati sekali dengan renungan hari ini. Pak Risto ngomong panjang lebar tentang firman ini, tetapi Tuhan menaruh saya satu pewahyuan. Perhatikan nak, Yosua dengan Kaleb. Ingat, kita harus mendengar suara Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan pasti minoritas. Kenapa saya bilang minoritas? Karena terlalu banyak suara-suara yang kita dengar. Suara pengalaman, suara kepintaran, suara sok tahu, suara orang lain, banyak. Tapi saat di mana kaki ibu berada, saat engkau dengar suara Tuhan. Apa suara Tuhan buat kita malam ini? Tuhan beserta kita. Jangan memberontak. Cintai Tuhan lebih dari segalanya. Kalau engkau mencintai Tuhan lebih dari segalanya, di mana kakimu berpijak, mau itu padang gurun, Tuhan ubah menjadi taman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hari liburan Lebaran Minal Aidin. Ya, Tuhan memberkati. Oke, kita akan bisa menyembah sebentar. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah berikan kita jubahnya. Dia berikan hatinya kepada kita. Wow. Dia percayakan kuasa dan kita akan memimpin, memerintah. Saya percaya semua yang hadir di Kairos ini, perusahaannya Tuhan jagai. Keluarganya Tuhan jagai. Hidup kita pun dijagai sama Tuhan. Saya senang dengan satu pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukanmu, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu. Ku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajahmu. Memandang wajahmu. Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan
Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Amin. Haleluya. Menikmati kasih sekali lagi sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. 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 Menikmati kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu bikayomo shamanilayanina. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, buat janji-janji-Mu bagi kami. Bikantin haralai, oh rabasyaka, regaya nano, Bapa yang baik. Terima kasih buat firman janji-janji-Mu, janji-Mu yang menghidupkan kami. Kami bersyukur Kau percayakan hati-Mu bagi kami. Kau mengingatkan kepada kami mencintai-Mu sepenuh hati. Mencintai-Mu lebih dari segalanya. Kalau Kau dapatkan masih ada yang kami cintai di luar Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, bebaskan kami. Kalau kami masih mulai mencintai keinginan, mencintai diri kami, mencintai berkat-berkat-Mu, lebih dari mencintai-Mu, ampuni kami Tuhan. Bikoinai sanaramakai. Dengarkan firman Tuhan bagimu Kairos. Biarlah engkau mencintai Tuhan dengan sepenuh hatimu. Hari ini tidak satu kebetulan engkau mendengar firman. Kalau engkau mau sampai kepada rencanaku, kepada tujuanku, engkau harus mencintaiku sepenuh hatimu, kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan masih mendapati ada banyak di antara kita masih mencintai yang lain. Pastikan malam ini ketika jubah itu Dia berikan kepadamu, Tuhan hari ini Tuhan akan buat engkau berbeda. Lihatlah. Engkau akan menjadi pemimpin yang membawa semua orang, saudara-saudaramu, sampai ke tanah perjanjiannya. Bahkan engkau memiliki roh yang lain. Bahkan engkau bisa mewariskan roh takut akan Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segalanya kepada keturunanmu. Ketika itu dimulai dari keputusanmu malam ini. Ya,
Sama seperti Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ingat teman-teman, Bapak Ibu Kairos, Petrus menjawab, aku mengasihimu sampai dia menangis yang ketiga kalinya. Pertanyaan yang sama Tuhan lepaskan kepada engkau malam ini. Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mencintaiku? Ya, mungkin hari ini kau menjawab iya Tuhan. Tapi lihatlah saat Petrus berkata iya kepada Tuhan. Kita mau baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, bagaimana 4 menit Petrus berkhotbah. 4.000 orang, 3.000 orang boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saat keputusanmu mencintai Tuhan lebih dari segalanya, di mana kakimu berpijak ada lawatan, ada perubahan, ada keajaiban, ada kegerakan, ada terobosan yang Tuhan lakukan atasmu. Aku melihat malam ini, semua kita yang hadir, Tuhan taruh tangannya di atas kepalamu. Dan aku melihat seperti ada urapan air terjun, mengalir ujung kepala sampai ujung kakimu. Dan Tuhan berkata kepada kita malam ini, Tuhan besertamu, aku menyertai engkau, sekalipun engkau tidak setia, tetapi aku tetap setia. Karena hari ini tidak kebetulan engkau mendengar firman Tuhan pada malam ini. Kalau Yosua dan Kaleb bisa yakin dan percaya, itu bukan sebegitu gampang. Dia memulai membangun karena sebuah cinta sepenuh hati kepada Tuhan. Adakah engkau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu? Jika engkau percaya malam ini, Tuhan tidak pernah mempermalukan engkau. Tidak akan pernah Tuhan meninggalkan engkau. Tuhan memberikan engkau sesuatu yang besar mulai hari ini. Di dalam nama Yesus, terimalah Kairos. Urapan raja, urapan pemimpin, urapan imam. Terimalah dalam nama Yesus. Roh syakaralamai, roh kata karamaka. Engkau tidak akan sama lagi. Karena hidupmu Tuhan sudah pegang. Tuhan berkata, aku memegang kau dengan tangan kananku. Yang memberi engkau kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Kami dipuaskan, disegarkan, diberkati. Iman kami bertumbuh Tuhan. Kalau orang sukses bisa dengan kerja keras. Ajar kami Tuhan untuk mendisiplinkan hidup kami seperti Daniel. Aku berketetapan untuk tidak menajiskan diriku. Ingatkan kami untuk kami tidak menajiskan diri kami. Untuk tidak menomorduakan Tuhan. Tetapi Yesus Tuhanlah yang menjadi nomor 1 dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati Pak Karisto Tuhan. Berkati Pak Risto yang telah menjadi penyambung lidah-Mu. Pakai dia Tuhan lebih tajam, lebih heran lagi. Kami percaya malam ini Tuhan. Kami sudah sampai ke tanah perjanjian. Kami percaya musuh-musuh sudah di bawah telapak kaki kami. Kami injak-injak kegagalan, kemiskinan. Perpecahan, pertengkaran itu sudah menjauh dari keluarga besar kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. 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 Halo? Suara saya dengar? Dengar Pak Pendeta. Terima kasih Kak. Puji Tuhan. Saya melihat semua kita seperti diselimuti dengan satu kain kemuliaan Tuhan. Saya seperti melihat itu seperti jubah, tapi seperti selimut ditutup begitu ya. Tuhan katakan, biarlah apa yang kita katakan tadi, aku mencintai Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang, Petrus nak, ketika aku bertanya kepada Petrus, Petrus menjawab, iya aku mengasihimu Tuhan. Sekalipun Petrus mengalami kegagalan pertama, dia menyangkal, tetapi karena Tuhan mempercayakan dia jubah itu, ketika dia berdiri di hadapan orang-orang Israel, 3.000 orang bertobat.
Tuhan bilang kau mulai malam ini memiliki posisi rohani yang istimewa. Di mana kakimu berpijak selalu ada lawatan. Ketika engkau berdoa selalu Tuhan dengar dan jawab dan kabulkan doamu. Jadi berdoalah dengan iman, dengan yakin bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Sekalipun sama-sama kita bilang ini masa-masa sulit, ini seperti tidak bisa, tapi percayalah Tuhan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Risto. Kita masuk di dalam doa-doa syafaat. Ya. Kak Marta ada lagi? Ya, waktu kita masuk ke dalam penyembahan ya, mau doa penutup, Tuhan mencium kita satu persatu. Amin. Dan Tuhan katakan, malam ini itulah suara hatiku. Jadi khotbah hari ini itulah suara hati Tuhan. Itu saja Tuhan percayakan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak. Tuhan mencium satu dupa yang harum melalui komitmen keputusan kita. Bahwa kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih teman-teman Kairos. Kita akan masuk. Kalian ada, Boy? Oh, diri Boy. Ya, shalom. Ya, tadi, Shalom, Bang. ada Tuhan percayakan. Awalnya sih dari ini ya, dari doa tadi pagi ya, siang. Cuman aku nggak ngerti pas tadi siang itu berdoa buat Kairos tuh muncul sebuah pujian. Nyatakan kemuliaan-Mu. Terus ada lagi perkataan, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Terus aku tanya Tuhan, ini maksudnya apa ya? Karena tadi siang itu aku nggak dapat kenapa pujiannya ini ya. Nah pas aku tadi penyembahan, Tuhan perlihatkan kayak Kairos tuh di sebuah kapal, tapi di dalam kapal itu lagi ada airnya. Terus tiba-tiba Kairos tuh kayak gusar, kayak mulai takut. Nah, aku tiba-tiba diingatkan peristiwa bagaimana Tuhan Yesus ketika suruh murid-muridnya pergi duluan untuk menyeberang sungai, tapi dalam perjalanan mereka kena angin sakal. Nah, mereka mengalami ketakutan yang hebat. Padahal Tuhan Yesus itu sedang menyertai mereka, tapi mereka masih tetap nggak percaya sampai Tuhan Yesus bilang, hai engkau yang kurang percaya, kenapa kau masih bimbang? Nah, Tuhan tadi pas aku penyembahan, Tuhan perlihatkan air yang tadi di dalam kapal itu sudah dibuang keluar. Tuhan bilang, Kairos sudah tidak perlu takut, melangkahlah, berlayarlah, sebab Tuhan beserta. Itu saja Tuhan Yesus memberkati. Ya, kegusaran kita, kegelisahan kita, ketakutan kita, Tuhan sudah singkirkan. Dan saya percaya kita akan melangkah dengan penuh kemenangan. Mau. Ini dari istri saya, Bapak Ibu. Jarang-jarang dia ikut. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, tadi ada beberapa hal yang Tuhan percayakan. Tadi Pak Hendra masih ada di sini. Masih. Ya buat Pak Hendra pertama tadi Tuhan perlihatkan Pak Hendra Bu Pipin. Tadi waktu Tuhan perlihatkan itu Bapak sama Ibu itu seperti orang yang lagi dikawal sama Roh Kudus gitu, kiri dan kanan gitu. Gimana kalau dibilang kayak bodyguard, ya begitu, kiri dan kanan gitu. Aku bilang Tuhan apa maksudnya Tuhan, kenapa Pak Hendra sama Bu Pipin dijaga sama Tuhan. Nah ternyata Tuhan bilang gini sama Bapak sama Ibu, aku terus mengawal doa kalian, kata Tuhan. Aku tahu yang saat ini kalian bawa ke dalam tangan Tuhan. Sampai yang aku diperlihatkan Tuhan itu, Bapak sama Ibu itu kayak berada di persimpangan jalan. Maju apa mundur Tuhan, kiri apa kanan gitu. Tapi Tuhan bilang gini sama Bapak sama Ibu, apa yang menjadi iman kalian malam ini, Tuhan dengarkan, kata Tuhan. Dan aku mengawal itu, kata Tuhan gitu. Artinya, ketika kalian menaruh iman kalian sepenuhnya percaya kepada Tuhan, Pak Hendra dan Bu Pipin, maka Tuhan bilang,
malam ini aku akan mendengarkan dan mengabulkannya. Jadi jangan lagi bingung, ini gimana, tapi Tuhan katakan, biarlah kalian tetap terus percaya, kata Tuhan. Sebab mata Tuhan terus tertuju kepada kalian, Tuhan bilang begitu. Terus kembali kemarin Tuhan, waktu aku doa tuh, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kalau nggak salah, Tuhan perhatikan sama Kak Marta. Kak Marta, Tuhan bilang gini sama kakak, nak, sabar, kata Tuhan. Sabar. Aku bilang, Tuhan, kenapa Tuhan ingatkan sama Kak Marta itu sabar? Tuhan bilang gini sama kakak, nak, kadangkala proses itu nggak seperti yang kau kehendaki. Kadangkala yang kau imani pun tak seperti yang kau lihat, kata Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini sama kakak, kesabaranmu lah membuat engkau melihat. Engkau tidak perlu dipuji manusia, kata Tuhan. Biarkan Tuhan yang puji engkau, kata Tuhan, supaya terlihatlah engkau tahan uji, kata Tuhan gitu. Jadi Tuhan bilang gini sama kakak, kadangkala nggak sejalan seperti yang kau imankan. Ketika engkau terus meminta sama Tuhan, ketika engkau terus meraih sama Tuhan. Tapi ternyata yang kulihat itu kakak kayak, ya kok kayak gini sih Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang sama kakak, kau butuh pujian dari Tuhan, bukan dari manusia, kata Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang sama kakak, aku cukup bagimu, kata Tuhan. Kau nggak butuh yang namanya yang lain ini dan itu. Kau butuh aku, kata Tuhan. Aku segalanya untukmu, Tuhan bilang sama kakak. Jadi Tuhan bilang sama kakak, sabar ya nak, kata Tuhan. Kayak Tuhan elus dada kakak. Sabar ya nak, kata Tuhan gitu sama kakak. Terus kembali tadi Tuhan ingatkan sama Kak Eva. Mungkin Kak Eva lagi sambil kerja kali ya. Ya puji Tuhan. Tadi Siap, Bu Pendeta. Ya. Nggak tahu dari kemarin ketika aku bersyafaat sama kakak, kemarin sore kalau nggak salah. Ketika aku bersyafaat sama kakak, Tuhan bilang gini sama kakak, nah, lempangkan hatimu, kata Tuhan. Ketika aku mungkin ada beberapa hal yang disampaikan sama Pak Pendeta ke aku juga gitu kan, doain Kak Eva gitu kan. Tapi ketika didoain, aku bilang, Tuhan, apa yang mau kau sampaikan kepada anakmu ini, Tuhan? Tuhan bilang gini sama kakak, lempangkan hatimu, kata Tuhan. Karena kalau kau simpan semua di hatimu itu menyesakkan hatimu, kata Tuhan. Tapi ketika tadi dalam doa penyembahan, aku lihat itu di alam roh, di surga seperti ada tanda tangan, ada pengesahan, ada kayak apa sih namanya tuh? Jadi antara satu pihak dengan pihak yang kedua itu kayak ada perjanjian, iya perjanjian. Aku bilang, Tuhan ini apa Tuhan? Tuhan bilang gini sama kakak, ini akan membuat engkau bergirang-girang, kata Tuhan. Engkau meminta pintu satu, tapi Tuhan bukakan pintu yang lain, gitu. Nggak apa-apa. Jadi kakak itu minta di pintu satu itu, kakak gedur pintu satu itu. Ternyata Tuhan bilang, nggak cuma satu pintu itu yang kubukakan. Banyak pintu yang nanti akan kubukakan, kata Tuhan. Dan akan ada lebih lagi promosi yang akan kutaruhkan dalam hidupmu, kata Tuhan. Sampai yang Tuhan katakan gini sama kakak, ketika engkau melempangkan hatimu, kata Tuhan, maka engkau akan merasakan sukacita itu. Biar nggak sesak hatimu, kata Tuhan. Biar nggak penat semuanya, kata Tuhan gitu sama kakak. Kulihat beban kakak itu terlalu berat ya, bukan cuma di pikiran, di pundak pun beratnya bukan main. Tapi Tuhan bilang sama kakak, aku Tuhan yang terus membantu untuk keluar dari setiap proses itu, Tuhan bilang. Dan kau akan lihat, proses itu nggak akan menghancurkanmu, kata Tuhan. Tapi Tuhan akan membuat engkau terus mulia, kata Tuhan gitu sama kakak. Dan Tuhan bilang, buat Bang Milton ya kak, Tuhan bilang banyaklah berdoa buat dia, kata Tuhan. Teruslah berdoa. Aku bilang, Tuhan kenapa? Tuhan bilang sama kakak, ketika engkau terus mencucurkan air mata untuknya, maka dia pun terus mau dituntun sama Tuhan. Gitu. Aku nggak paham, tapi bahasa Tuhan, biar Tuhan tuntun hatinya, tuntun pikirannya, kata Tuhan gitu. Ratapanmu lah yang mengubahkan semuanya, kata Tuhan gitu sama kakak. Nah, itu aja. Terus kembali tadi Tuhan perlihatkan sama Bu Vita. Makasih Bu Pendeta. Sama-sama kakak. Tadi Tuhan perlihatkan nama Bu Vita, Pak Theo. Waktu dalam menyembah,
Aku lihat seperti ada yang namanya kalau dibilang itu lebah ya Bu. Lebah itu kan kalau apa kan gelisah ya Bu. Gitu suaranya kenceng gitu. Bilang Tuhan ini apa Tuhan? Tuhan bilang gini sama Bapak sama Ibu. Hati-hati kata Tuhan. Jangan sampai suara lebah itu yang membuatkan gelisah. Namanya suara lebah ada aja gitu. Artinya suara yang mengganggu fokus kita sama Tuhan, bikin iman kita jadi goyah. Yang tadinya udah yakin banget nih Tuhan pasti ini gitu, Tuhan pasti tolong. Tapi tiba-tiba dibisikkan ke telinga itu membuat lengah lagi imannya, lemah lagi, semangatnya mulai lagi merosot lagi. Tuhan bilang, hati-hati Tuhan bilang, sebab itu bukan berasal dari aku kata Tuhan. Itu nanti bisa mengganggu. Kalau kau mengizinkan masuk, itu akan membuat kau seperti orang yang ya namanya lebah kan, takut kita kan, takut tersengat, takut apa gitu. Tapi Tuhan ingatkan malam ini, itu bukan dari Tuhan. Jadi hardiklah dia, maka dia lari daripadamu kata Tuhan. Buat Bapak dan Ibu, Tuhan bilang gitu. Terus kembali tadi Tuhan ingatkan sama Pak Gabe, satu keluarga sama Ibu. Tadi aku lihat itu seperti dalam genggamannya Tuhan dimasukkan dalam seperti tabung. Kayak anak bayi ya Pak. Dalam tabung inkubator ya. Inkubator. Bayi gitu. Tabung inkubator. Akhirnya aku bilang Tuhan apa maksudnya? Tuhan bilang gini sama Pak Gabe, istri dan anak-anak. Mataku terus tertuju sebagaimana seorang dokter atau suster gitu ya memperhatikan terus nonstop. Dia perlu oksigen kah? Dia perlu infus kah atau apalah, cahayanya udah bener belum gitu. Aku bilang Tuhan kenapa Tuhan perlihatkan itu? Tuhan bilang gini, sebenarnya nak aku melihat kalian itu adalah jiwa yang terus kuperhatikan kata Tuhan. Dalam setiap detik tak pernah mataku tuh lengah kata Tuhan. Tapi yang Tuhan mau malam ini Tuhan bilang sama Bapak, Ibu dan anak-anak, biarlah kalian terus dalam hadiratnya Tuhan, dalam naungannya Tuhan. Jangan keluar kata Tuhan. Jangan sampai teriak teriaknya anak bayi itu kan. Aku ingin keluar gitu loh. Tuhan bilang tetap dalam tabung inkubator itu artinya tetap dalam naungannya Tuhan, hadiratnya Tuhan supaya mata Tuhan terus tertuju kepada kalian kata Tuhan. Jangan sampai izinkan daging kalian itu memberontak ingin keluar. Tapi bela kalian terus mau di dalam hadirat Tuhan itu kata Tuhan gitu. Ini aja Tuhan memberkati. Kembalikan sama Pak Pendeta. Thank you, Dek. Sama-sama, Pak. Ya, mungkin semua sudah jelas. Nanti kalau belum mengerti bisa tanya ke Bu Pendetanya. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat. Yang petugasnya Pak Hendra ya Pak? Ya, Pak Pen, siap Pak Pen. Oke, Pak Hendra, bolpen ada, siapa tahu ada yang mau minta doanya panjang. Ya, siap Pak Pen. Saudara-saudara, ada yang meminta didoakan dalam pokok-pokok doa syafaat? Pak Aristo, Pak Gabe, atau Kak Eva? Mohon doa Pak Hendra buat suami saya Ya. supaya dananya bisa dikembalikan gitu, Tuhan jadikan kembali. Ya, baik. Makasih, Maaf, kalau udah tahu Hendra. siapa nama suami Kak Eva? Milton. Pak Milton ya. Ya, makasih Pak. Oke, baik Kak Eva. Makasih Pak Hendra. Ya. Makasih Kak Eva. Ada lagi yang lain, Pak Gabe, Pak Aristo, Bang David, atau Bu Vita? Nggak ada ya. Yuk, kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa kami mengucap syukur, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu, kemurahan-Mu bagi kami, terutama kami Kairos Tuhan. Yang Kau tetap terus setia bagi kami, pelihara kami. Hari lepas hari, Kau tetap terus pelihara kami dengan apa yang kami makan, minum, dan pakai. Kau sertai kami dalam pekerjaan tangan, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami juga
mendapat firman-Mu, kebenaran-Mu, biar Engkau berikan kami pengertian yang semua datang dari Engkau untuk kebenaran-Mu, sehingga kami boleh dijadikan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu, Pendeta Obi yang begitu setia memimpin kami. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati setia sampai akhir. Tuhan, Kau berkati satu persatu pergumulan yang ada di Kairos, terutama buat Kak Eva, suaminya Tuhan, yang dalam pergumulan dana yang belum kembali. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa buat Bang Milton. Apa yang dikerjakan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tuhan turut campur tangan, kalau berikan hikmat, sehingga permasalahan ini, dana yang dikeluarkan, dapat kembali. Di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat Ibu Christine secara khusus Tuhan, buat anaknya yang dalam ikatan kuasa gelap. Kami sehati, sepakat, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada. Kau bebaskan, Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati satu persatu Tuhan di Kairos, buat Pak Gabe, Pak Aristo, Bang Dani, Bang David, Bu Vita, Kau berkati. Bahkan pekerjaan tangan saya Tuhan, Kau berkati. Apa yang kami kerjakan, Kau buat berhasil. Kau pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Dan kami memiliki hati tetap terus setia dan mau tetap terus dalam arahan dan rencana-Mu. Berikan kami hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap rencana yang datang dari Engkau terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya semua rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan pokok-pokok doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biar semua kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Akhirnya kami sampai di akhir ibadah malam ini. Kami bersyukur Tuhan pimpin, tidak ada yang terganggu, semuanya menikmati ibadah malam ini. Kami siap dan kami terima dengan iman jubah, baik pemimpin, baik roh yang lain dari Tuhan. Kami percaya mulai hari ini, mata kami akan terus melihat, telinga seorang murid Kau berikan kepada kami. Berkati seluruh petugas-petugas yang melayani hari ini. Berkati 100 kali lipat. Bahkan yang sudah terus mensupport ibadah ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Akhirnya kami akan selesai beribadah. Sebelum kami tinggalkan ibadah ini, kami mau blessing Kau memberkati kami. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Pulang dan tinggallah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih buat malam ini. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.